Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Sri Octavia. Saya merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah badan bentukan Belanda bernama VOC atau Vereniging Oost-Indische Compagnie. Kepada teman-teman, jika penasaran seperti apakah sejarah pembentukan VOC hingga VOC dinyatakan bubar, maka tonton video ini sampai habis. Nah, yang pertama tentang sejarah kelahiran VOC. Jadi bagaimana sejarah kelahiran VOC itu? Pada zaman dahulu, bangsa-bangsa Eropa itu datang ke wilayah dunia timur dengan tujuan mencari kekayaan dan kejayaan. Nah, tujuan mereka benar-benar tercapai pasca mereka tahu bahwasanya di wilayah dunia timur itu banyak terdapat rempah-rempah. Nah, berita banyaknya rempah-rempah di dunia timur itu semakin tersebar luas. Akhirnya semakin banyak pedagang-pedagang yang datang ke wilayah dunia timur. Mereka saling bersaing untuk meraup keuntungan satu sama lain, di mana pedagang dari Portugis bersaing dengan Belanda, juga bersaing dengan Spanyol, serta Inggris dan seterusnya. Maka dari itu mereka memiliki strategi untuk penguatan posisi mereka, sehingga dibentuklah sebuah badan perusahaan dagang. Jika Inggris memiliki EIC atau East-Indies Company, maka Belanda memiliki VOC atau Vereniging Oost-Indische Compagnie yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Mengapa Belanda sampai ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah? Karena di latar belakang pada saat itu jalur perdagangan yang sebelumnya telah digunakan Belanda telah dikuasai oleh Spanyol dan Portugis. Maka dari itu Belanda tidak dapat memegang penuh kekuasaannya lagi di daerah Lisabon. Nah, maka dari itu dia melanjutkan ekspedisi perdagangan hingga ke Nusantara. Adapun jalur yang dilalui itu adalah jalur yang pernah digunakan oleh Portugis. Belanda memperoleh jalur ini karena pada saat itu Portugis sedang melakukan hubungan dagang di daerah Lisabon. Nah, jalur yang ditempuh dari daerah Amsterdam terus bergerak mengarah selatan, mengarungi Samudra Atlantik hingga mencapai daerah Tanjung Harapan. Dari Tanjung Harapan dilanjutkan ekspedisi sampai India hingga Malaka. Dari Malaka barulah ekspedisi dilanjutkan hingga ke daerah Banten. Nah, ekspedisi ini, jalur ini yang digunakan oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1595. Namun, setelah itu ditemukan rute baru oleh seorang navigator Belanda yang bernama Hendrik Brouwer. Nah, ekspedisi yang dilakukan itu dari jalurnya dari Amsterdam bergerak ke arah selatan menuju Samudra Atlantik, mencapai Tanjung Harapan, lalu terus menyusuri Samudra Hindia mencapai Selat Sunda hingga mencapai Batavia. Nah, dari Batavia inilah selanjutnya ekspedisi berlanjut hingga ke Kepulauan Maluku dalam rangka mencari rempah-rempah. Namun sebelum ke Maluku, para pedagang Belanda banyak singgah di Bali, Madura, dan daerah sekitarnya. Rempah-rempah yang benar-benar dibidik itu ada merica, pala, cengkeh, lada, kayu manis, teh, kopi. Yang kedua itu ada tujuan dari dibentuknya VOC atau Vereniging Oost-Indische Compagnie pada tanggal 20 Maret 1602. Pada dasarnya, tujuan VOC didirikan itu adalah menimbulkan bencana permusuhan dan guna keamanan tanah air. Nah, VOC ini juga bertujuan untuk menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kongsi dagang dan juga menguatkan posisi Belanda dalam persaingan perdagangan. Jadi mereka juga menerapkan tujuan Gold, Gospel, Glory. Nah, VOC ini dalam pelaksanaannya dipimpin oleh 17 orang direktur atau sering disebut sebagai Dewan 17 ataupun disebut sebagai istilah lain Heren 17.
Selanjutnya, VOC juga memiliki hak istimewa ataupun hak oktroy, di mana ada 7 hak yang dimiliki oleh VOC. Yang pertama, hak untuk memonopoli perdagangan, khususnya di daerah Tanjung Harapan, Selat Magelang, termasuk Nusantara. Yang kedua, hak untuk memiliki angkatan perang sendiri. Yang ketiga, hak untuk melakukan peperangan. Yang keempat, hak untuk melakukan perjanjian dengan para penguasa setempat, khususnya dalam hal monopoli perdagangan. Yang kelima, ada hak untuk mencetak dan mengedarkan mata uangnya sendiri. Yang keenam, hak untuk memiliki pegawai sendiri. Dan yang terakhir, itu yang ketujuh, hak untuk memerintah di negeri jajahan. Jadi dengan adanya hak oktroy ini, VOC seakan menjadi sebuah negara yang berdiri di dalam negara. Nah, dengan hak yang dimiliki inilah, semakin lama VOC semakin ekspansif, congkak, dan sombong. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan VOC. Setelah benar-benar berdiri, pada tahun 1610 VOC menciptakan sebuah jabatan baru yang bernama Jabatan Gubernur Jenderal. Nah, Jabatan Gubernur Jenderal ini merupakan jabatan yang tertinggi yang fungsinya itu adalah memegang kekuasaan ataupun kendali penuh di daerah jajahan. Nah, setelah itu dibentuk sebuah dewan bernama Dewan Hindia yang fungsinya itu adalah melakukan pengawasan atau pengendalian terhadap kepemimpinan dari Gubernur Jenderal. Adapun Gubernur Jenderal yang pertama bernama Peter Both, di mana dia memerintah dari tahun 1602 sampai 1614. Pertama kali pada tahun 1610 dia telah berhasil menduduki wilayah Banten dan berhasil mendirikan pos pertahanan di sana. Nah, pada tahun yang sama juga dia melakukan ekspedisi menuju Jayakarta. Nah, pada saat itu Jayakarta merupakan wilayah yang sangat strategis, banyak pedagang-pedagang yang datang ke sana sehingga pelabuhannya bernama Sunda Kelapa semakin ramai dan diduduki oleh para pedagang. Nah, pada tahun 1611, 1 tahun pasca pendudukan ke Jayakarta, dia mengadakan perjanjian dengan penguasa setempat dengan membeli sebidang tanah yang lokasinya berada di pinggiran Sungai Ciliwung. Nah, tanah itulah yang selanjutnya dibangun sebuah markas besar milik VOC yang juga dijadikan sebagai gudang pertahanan dari VOC. Nah, Gubernur Jenderal yang kedua bernama Gubernur Jenderal Gerard Rains yang memerintah dari tahun 1614 sampai 1615. Nah, Gubernur Jenderal yang ketiga bernama Gubernur Jenderal Laurent Riel yang memerintah dari tahun 1615 sampai 1619. Adapun Gubernur Jenderal yang keempat bernama Jan Pieterszoon Koen. Gubernur ini memerintah setelah pemerintahan Gubernur Jenderal yang ketiga. Gubernur Jenderal yang satu ini dikenal sebagai Gubernur Jenderal yang sangat otoriter, pemberani, sewenang-wenang, dan sangat kejam. Nah, karena pada saat pemerintahan Gubernur Jenderal yang sebelumnya mereka berhasil disingkirkan oleh penduduk pribumi, maka dari itu Jan Pieterszoon Koen memiliki inisiatif untuk melakukan balas dendam. Akhirnya, dia membuat sebuah strategi yang sangat licik dengan cara mengepung wilayah Jayakarta dengan 16 kapal laut dan armada perang. Nah, akhirnya pada tanggal 30 Mei 1619 Jayakarta berhasil dibumi hanguskan. Setelah Jayakarta berhasil dibumi hanguskan, selanjutnya didirikan sebuah kota baru dengan tatanan yang mirip dengan Hindia Belanda. Adapun kota baru itu disebut dengan nama Batavia. Nah, selanjutnya Batavia itu merupakan wilayah yang sangat strategis dalam hal perdagangan karena menghubungkan antara Nusantara dengan wilayah lain seperti Malaka dan India. Nah, dalam menjalankan kedudukannya di Indonesia, VOC melakukan politik licik dengan cara politik adu domba. Nah,
selanjutnya mereka melakukan perluasan wilayah hingga ke Malaka pada tahun 1641. Lalu selanjutnya VOC melakukan perluasan wilayah kekuasaan hingga ke Aceh dan Makassar. Pada saat itu sebenarnya banyak perlawanan yang dilakukan penduduk setempat. Salah satunya perlawanan dilakukan oleh Sultan Hasanuddin. Namun akhirnya mereka dinyatakan kalah dan harus menyetujui perjanjian Bungaya. Nah, setelah itu VOC terus melakukan tindakan yang semena-mena di wilayah Nusantara. Rata-rata penguasa VOC itu melakukan cara eksploitasi dengan tindakan-tindakan seperti yang pertama itu merebut pasaran produksi dari penduduk pribumi. Dalam hal ini berupa monopoli perdagangan. Yang kedua, melakukan tekanan kepada para penguasa-penguasa setempat. Yang ketiga, yaitu tidak ikut dalam kegiatan produksi hasil bumi, namun dia dapat dengan mudah melakukan pembajakan ataupun tindakan perampasan terhadap hasil bumi rakyat Indonesia dengan cara penganiayaan, pengancaman hingga pembunuhan. Strategi liciknya yang selanjutnya itu lembaga-lembaga pemerintah masih tetap dipertahankan dengan harapan lembaga-lembaga pemerintah itu bisa diperalat. Nah, jika tidak mau, mereka akan diperangi. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebab kemunduran VOC hingga VOC benar-benar dibubarkan. Nah, setelah memiliki jumlah kekayaan yang sangat melimpah, pegawai-pegawai VOC semakin banyak yang menyimpang. Artinya mereka semakin banyak yang berlaku semena-mena. Mereka semakin berfoya-foya. Nah, dari situ akhirnya mereka menjadi kekurangan dana. Karena apa? Yang pertama, pegawai VOC itu banyak yang korupsi dan curang. Lalu yang kedua, VOC banyak mengalami kerugian setelah kerugian perang. Sebagai contoh, perang melawan Pangeran Sultan Hasanuddin di Makassar. Nah, yang ketiga itu banyaknya gaji yang harus dibayarkan kepada pegawai. Karena tujuan VOC itu melakukan perluasan wilayah. Sedangkan jika dalam perluasan wilayah harus membutuhkan banyak pegawai. Nah, di sini mereka kekurangan dalam membayar gaji pegawai. Dan yang terakhir itu bertambahnya saingan perdagangan di wilayah Asia membuat VOC semakin tertekan. Akhirnya karena VOC semakin merosot wilayah penguasaannya dan semakin tertindas, akhirnya 31 Desember 1799 VOC berhasil dibubarkan dan seluruh asetnya dialihkan kepada pemerintah Hindia. Nah, demikianlah penyampaian materi dari saya seputar sejarah berdirinya VOC hingga VOC benar-benar dibubarkan. Semoga bisa menjadi sumber informasi untuk kita semua, dan saya memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.